Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, bapak-bapak sekalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Anak ibu Kita siji dan ada ibu-ibu, satu ibu ya, satu orang. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan acara forum diskusi Majelis Fikri ya. Dan seperti biasa kita akan membuka forum diskusi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Quran. Sekarang telah sampai pada surat Al-Baqarah dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. Mari kita baca ayat 6 sampai ayat 10 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan ayat yang telah kita baca bisa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah penyampaian materi yang kali ini akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Yusuf Abbas dengan tema Dinul Islam. Dengan tema Dinul Islam. Mari kita simak sama-sama materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Yusuf Abbas saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para bapak dan para ibu juga pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam saat ini kita masih sehat walafiat sehingga kita bisa memenuhi undangan Majelis Fikri dari Masjid Desa Bantawaru, di mana di majelis ini kita boleh sebagai pembicara, boleh sebagai orang yang bertanya, boleh kita memberikan satu informasi yang berharga tentang keilmuan. Jadi sangat leluasa sekali apabila Bapak Ibu bisa hadir di sini, berkesempatan untuk berkontribusi tentang keilmuan untuk bisa dibagikan kepada sesama yang ada, yang hadir. Baik, kali ini kami akan menyampaikan satu kesempatan materi yang berjudul atau kami ringkas dalam satu judul Dinul Islam. Dinul Islam adalah agama Islam. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas dasar 5. Syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata ila sabila.
bahwa Islam dibangun atas dasar 5 pilar utama, yakni yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu dalam perjalanannya. Bapak dan saudara, juga ibu yang kami hormati, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita sederhana saja membahas dinul Islam. Yang pertama kita lihat dasar yang pertama, yaitu arkanul Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah kita kenal dengan nama oleh para ulama dengan julukan nama syahadat tauhid. Artinya kita hanya loyalitas hanya kepada Allah saja untuk mengabdi, bukan kepada selain Allah. Nah, untuk bisa mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya harus juga kita hanya ittiba, satu bentuk ittiba, yaitu mengikuti satu sosok makhluk, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Untuk bisa beribadah dengan benar, maka kita harus ambil contoh suri teladan dari seseorang yang memang diutus oleh Allah menjadi utusan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah apabila kita ngambil syahadat tauhid dengan syahadat Rasul yang betul-betul kita ibadah tidak akan keluar dari jalur, karena kita mengikuti uswah hasanah yang Allah berikan, Allah hantarkan kepada kita di tengah-tengah masalah ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu wa iqomis sholah, mendirikan sholat. Kita tahu betul bahwa sering kita bahas kemarin-kemarin, as-sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat adalah mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nanti kita bisa ada diskusi mungkin agak panjang, mengapa orang sudah sangat terbiasa dengan sholat, mungkin ada umur kita yang 70 tahun, ada 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang mungkin di bawah 40 tahun, sudah sholat, sudah terbiasa. Satu hari satu malam sholat itu 17 rakaat. Tapi mengapa sholat masih jalan, tapi fahsya dan munkar tidak pernah bisa kita hentikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti bisa kita bahas lagi. Yang ketiga yaitu wasaumi Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Karakteristik berpuasa adalah kita kenal bahwa as-saumu junatun, berpuasa adalah satu perisai tameng dari sesuatu yang bisa merusak pahala puasa, dan dari sesuatu yang bisa merusak akhlak kita kepada Allah dan hukum kita yang kita jalankan sehari-hari. Jadi dengan berpuasa insya Allah kita mampu mengandalkan diri kita agar tetap ada jalur Allah. Yang keempat yaitu wa itai zakah, dengan berzakat seorang akan tazkiyatul mal wa tazkiyatul nafs. Orang dengan berzakat dia akan membersihkan diri sendiri dan membersihkan hartanya. Dan yang kelima yaitu pada saat kita berhaji, tidak ada satu balasan yang paling memadai dan setimpal. Al-hajjul mabrur laisa jaza. Haji mabrur tidak ada satu balasan yang tiba illal jannah, kecuali surga. Jadi manakala apabila kita sudah bisa melaksanakan syahadat dengan sebaik-baiknya, yaitu betul-betul kita berikrar hanya kepada Allah dan kita berikrar hanya kepada Rasulullah dalam berislam. Yang kedua, kita sholatnya sudah betul-betul dijaga dengan baik, kita insya Allah bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ketiga, berpuasa kita bisa membawa kita memiliki perisai yang bagus, memiliki satu rem yang bagus dengan puasa kita. Kita sudah berzakat, kita sudah mensucikan diri dan sudah mensucikan harta kita. Dan kelima, kita sudah menunaikan haji, berarti kita berarti sudah paripurna. Walaupun ini bukan sebuah kelas, bukan sebuah seperti kelas-kelas, ada kelas 1, ada kelas 2, kelas 3. Ini tidak seperti kelas kayak orang semakin tinggi kelasnya berarti harus semakin baik, sudah semakin baik keislamannya. Ini tetap dituntut bahwa beragama kita harus berprogres. Beragama itu harus punya grafik. Beragama itu harus punya progres, ada pencapaian. Jangan sampai kita beragama umur 5 tahun dengan umur 17 tahun sama. Umur 17 tahun dengan umur 70 tahun sama tingkah lakunya beragama. Jadi harus ada progres, harus ada peningkatan. Kalau kita punya TK, anak kita TK ya umur 5 tahun, balonku ada 5, kita sebagai orang tua bunga gembira. Anak saya bisa nyanyi balonku ada 5. 10 tahun anak kita masih balonku ada 5.
20 tahun anak kita masih balonku ada 5, 50 tahun balonku masih ada balonku ada 5, itu berarti tidak normal anak kita ini. Nah, kita berislam jangan seperti itu. Kita antara kita usia dulu sekarang dan kemarin-kemarin mungkin harus ada beda. Jadi beragama harus punya step by step, harus ada progres, harus ada peningkatan, harus ada grafik. Nah, Bapak dan Saudara yang kami hormati, dimanapun Anda berada, sebagai pemirsa yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita kembali kepada satu materi bahwa kita mengenal dengan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, apabila seseorang sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, ini insya Allah akan ada pengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Akan ada pengaruh pada kehidupan kita sehari-hari, yakni yang pertama akan membuahkan hasil. Membuahkan hasil dari pelaksanaan rukun Islam yang 5 ini, setiap hari kita berproses akan punya karakteristik. Yang pertama adalah akhlakul karimah. Kita akan punya dari diri kita akan punya satu sikap akhlakul karimah. Seorang yang muslim yang telah melaksanakan rukun Islam yang sebaik-baiknya akan muncul satu karakter akhlakul karimah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada keluarga, akhlak kita sama bergaul. Kita akan memiliki wajah ahli surga. Wajah ahli surga itu wajhun malihun, wajah yang ramah, bukan wajhun abisun. Kalau wajah ahli neraka wajhun abisun, wajah yang bengis. Kalau wajah ahli neraka, insya Allah kita akan memiliki wajah ahli surga, wajhun malihun, wajah yang ramah. Walaupun mungkin kita itu ya wajah kita tidak sebaik-baik, tidak kasep-kasep apa, tapi ketika dari nurani kita ikhlas, insya Allah kita akan keluar satu wajah yang ramah. Yang kedua, keluar daripada tutur kata kita insya Allah bunga dan buah, bukan darah dan nanah. Kita tidak mau menebarkan satu penebaran kata-kata yang menimbulkan suatu provokatif pada manusia di sekitarnya. Jadi bahasa yang lain adalah al-muslimu man saliman muslimah bila al-muslimu man saliman muslimah bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah akan merasa nyaman muslim yang lainnya oleh ulah lisan dan lidahnya. Jadi kita berada di suatu tempat, orang itu merasa nyaman, orang itu merasa enak, merasa selamat, tidak ada terusik oleh lidah kita dan tidak terusik oleh tangan kita. Itu baru satu sosok yang muslim yang bisa diharapkan. Yang kedua, selanjutnya tadi yang pertama akan timbul akhlakul karimah dari seorang muslim yang sudah melaksanakan Islam yang sebaik-baiknya. Yang kedua akan ada takwimus syariah, yaitu menegakkan hukum, menegakkan syariah. Kita tahu bahwa dalam surat Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ada sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat apa? Cirinya adalah senantiasa mengajak kepada kebaikan dan senantiasa melarang kemungkaran. Itu ciri umat yang terbaik adalah senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi apabila kita hanya ta'muruna bil ma'ruf, kalau mengajak kebaikan tanpa risiko, kalau melarang kemungkaran seringnya berisiko. Jadi seringkali orang hanya berpihak kepada mengajak kepada kebaikan, sementara mencegah kemungkaran orang nggak mau karena berisiko akan mendapat tantangan. Nah, ini harus sejalan, bagaikan satu sisi mata uang yang berbeda arah, tapi dia tidak bisa dipisahkan. Ta'muruna bil ma'ruf dengan tanhauna 'anil munkar harus tetap menyatu. Nggak bisa kita hanya ta'muruna bil ma'ruf dengan tanhauna 'anil munkarnya dilepaskan. Jadi tetap harus sejalan. Manakala kita hanya ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkarnya dipisahkan, itu tidak kuntum khairul ummah, bukan sebaik-baik umat. Nah, sekarang ketika ada di depan mata kita sebuah kemungkaran, ada satu petunjuk teknis dari Allah Subhanahu wa taala dari Kanjeng Nabi, yaitu man ra'a minkum munkaron fayughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, robahlah dengan tanganmu. Fa ilam yastati, apabila kamu tidak bisa merubah dengan tanganmu, maka robahlah dengan lisanmu. Apabila kamu tidak mampu dengan lisanmu, fa yughayyir bil qalbi, maka robah dengan hati. Artinya hati kita tidak menerima atas perbuatan mungkar tersebut. Hadirin ikhwati Rasulullah, para bapak dan pemirsa yang dimanapun Anda berada, bahwa itu tahapan-tahapan cara teknis Rasul berikan. Bagaimana kalau ada kemungkaran di depan mata kita? Kalau kita mampu, robah dengan kekuatan fisik kita.
Rubah dengan kekuatan kewenangan kita, kekuasaan kita. Kalau kita tidak punya fisik, tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, rubah dengan lidah kita, yaitu dengan dakwah. Kalau kita tidak bisa dengan dakwah, maka dalam hati kita tidak menerima atas perbuatan mungkar tersebut. Baru itu selemah-lemah iman. Nah, bagaimana kalau ada kemungkaran di depan mata kita, apa kita biarkan? Umpama di suatu saat, di suatu ketika, nun jauh di sana, di antah berantah negeri yang di mana kita tidak tahu. Di sana ada satu tindak kemungkaran, ya, di negara Ajrak tempat jin buang anak. Negara Ajrak tempat jin buang anak. Di situ ada kemungkaran, ada rosi wal mutarsi, ada suap menyuap. Di depan mata kita tahu, dan kita sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan tetap maju. Bahkan ada ditopang oleh sekian banyak komplotan orang. Nah, itu katanya hanya sekedar dosa kecil, rosi wal mutarsi itu. Sementara dosa kecil itu yang paling ringan oleh Allah SWT di akhirat nanti, neraka yang paling ringan tidak dibakar, tapi 2 kaki orang tersebut ditaruh di atas bara api, ditaruh bara api dalam hitungan detik, sumsum otaknya mendidih, itu tidak mati. Apa? Liyadzukul adab, agar dia merasakan betapa berat siksaan pedihnya siksaan Allah. Itu yang teringan. Yang teringan itu orang diberikan bara api di 2 kakinya, terus dalam hitungan detik otaknya mendidih. Itu tidak mati, itu yang paling ringan. Nah, kalau seseorang ada kemungkaran terus kita ingatkan kemungkaran tersebut tapi tetap dia jalan terus, fatarabbasu hatta yati Allah bi amri, maka tunggulah Allah akan memberikan keputusannya. Nah, resiko daripada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah pasti ada orang nyinyir, pasti ada orang nyela. Kata Allah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak boleh takut kepada celaan orang mencela. Mereka tidak boleh takut kepada nyinyir orang nyinyir. Tetap jalan terus sebagai dai, itu harus tetap tahan banting, nggak boleh ada tekanan menyerah, ada ancaman membelok. Barangkali itu yang sebagai bekal kita dari apabila kita melaksanakan rukun Islam yang mulia apabila kita melaksanakan rukun Islam yang mulia, insya Allah akan timbul 3 karakter yang mulia. Yang pertama akhlakul karimah, yang kedua takwim syariah, yang ketiga ihtimalul adza, tahan banting, tidak mudah peok, tidak mudah keok, tidak mudah pundung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita baru saja mendengar paparan materi tentang dinul Islam. Telah kita simak sama-sama, walaupun secara global, mungkin dalam benak bapak-bapak semuanya dan pemirsa dimanapun berada, ada hal-hal yang masih kurang jelas dan belum puas dengan pemaparan materi ini. Maka berikutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama, ya. Sesi ini akan diisi beberapa orang penanya, dan boleh dari 1 pertanyaan. Setiap penanya boleh lebih dari 1 pertanyaan, biar rame. Baik, siapa saja yang akan bertanya tentang dinul Islam? Yang tadi ya Mang Basuni, iya ada. Ada nanti terakhir. Jadi ada 2, ada yang langsung dengan tema, nanti ada dibuka lagi dengan. Boleh tak kita? Iya bro. Begini. Ya mungkin agak sedikit, ya masih menyangkut. Masalahnya, mau kan apabila kita melihat kemungkaran dianggap sepele, apa tergolong dalam surat Yasin, salamun qalam mir rahim wa tajul al-mujrimun, apa termasuk golong di sana? Dipisahkan dengan yang salamun qalam mir rahim wa tajul al-mujrimun. Dengan yang tadi melihat kemudaratan dibiarkan atau hanya kecil titik, kan dosanya gede. Dosanya apa hubungannya ke rukunku masih dipisahkan? Ke orang yang baik. Coba makin diperjelas. Di surat Yasin di sana artinya kurang lebih, pertama mendapat salam dari Allah, kedua kau dipisah. Dan orang jahat singkin bener dari pisah. Nah, orang tersebut termasuk golongan mana ku? Yang membiarkan kemudaratan dibiarkan. Yang tadi kapan? Udah. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Basuni.
bahwa memang kewajiban sebagai muslim kita di pundak kita ini ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, baru kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat. Ketika kita melihat kemungkaran dan kita diam, itu tsunami itu muncul di Aceh itu tidak akan menenggelamkan orang yang berbuat mungkar saja, tapi orang yang baik juga ke bawah. Jadi kalau kita pengen tidak tsunami nongol di Pulau Jawa, kemungkaran harus dipedulikan, jangan sampai kita diumbar. Dalam bentuk apapun kemungkaran. Kemungkaran itu seluruh pelanggaran kepada hukum Allah itu mungkar, kecuali pelanggaran seksualitas. Kalau seksualitas namanya pasya. Umpama wadon karo lanang durung kawin ya hubungan. Umpama lanang mangan lanang, wadon mangan wadon. Dan sejenisnya, pokoknya mah seluruh kejahatan seksualitas itu masuk ke pasya. Sementara seluruh pelanggaran hukum Allah namanya mungkar. Nah, apabila terjadi itu pasya dan mungkar, maka kita tidak boleh membiarkan itu terjadi karena Allah akan mengazab. Jadi Allah ketika sudah menentukan kudrat iradatnya, begitu mengirim azab, tidak hanya orang yang pelaku mungkar dan pasya saja yang terkena azab, semua manusia terkena juga, termasuk orang yang baik-baik, yang sholat, yang mukmin itu. Dan dalam hal ini ya tidak boleh kita membiarkan ada pasya itu berlalu begitu saja depan mata, walaupun dianggapnya ya biasa semena-mena. Jadi umpama ya biasa itu berarti kata Allah fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri, maka tunggu tinggal tanggal mainnya, Allah akan mengirimkan sesuatu gitu. Jadi kebiasaan ya, ada kebiasaan. Iya, nggak boleh dibiasakan membiarkan. Iya. Jadi maaf, saya tidak bisa menghubungkan dengan salamun ala kaum yang berobir, tidak bisa menghubungkan karena Iya. hanya beda konteks. Begitu Pak Dede. Ya. Berikutnya pertanyaan datang dari siapa lagi? Dari Bapak Udin tentang dinul Islam dan kaitannya dan kehidupan. Ya siap. Ya begini Pak Yai, dalam beragama kita kan harus total ya dalam bersyahadat dan sholatnya. Yang saya mau tanyakan adalah tentang sholat di bab bersucinya. Sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun besar. Yang saya mau tanyakan, apabila kita sedang sholat terus tahiyat terakhir, itu kan sholat harus diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apabila pas salam pertama terus kita ya maaf kentut lah gitu kan, apakah sholatnya sah? Salam pertama. Ya itu yang pertama. Yang kedua masalah tempat itu kan harus suci ya. Nah terkadang pembuatan musola atau tempat ibadah itu kan dengan alat yang lain, pasir dan sebagainya. Awalnya itu kan pastilah ada najisnya. Bata juga bercampur dengan najis, pasir juga bercampur dengan najis. Nah, apakah setelah kita bangun tempat tersebut najis itu masih berlaku atau seperti apa? Ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama mulai dulu. Ya langsung ada. Yang pertama untuk menjawab dari Bapak siapa namanya? Udin Bolang. Bapak Bolang. Aduh. Bapak Bolang, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama saya coba menjawab. Apabila seseorang menjelang sudah tahiyat akhir, sudah tahiyat akhir dan salam pertama kentut, itu nggak masalah karena salam pertama yang wajib, yang rukun salam pertama, jadi salam kedua sunnah. Maka saya boleh Anda lihat ya dalam YouTube juga menurut saya sumber kebenaran karena orang memasang di YouTube tuh NU. Itu Gus Bahaudin, tokoh NU. Kemarin saya baca pada saat kita saya praktekkan pada saat kita jadi makmum ya, di depan itu imam. Assalamualaikum, salam pertama itu salam setelah pertama itu sudah selesai sholat. Bahasa Gus Baha sudah bangke. Kan udah salam pertama sudah selesai, sudah bangke bahasanya. Langsung ngadep, jangan nunggu salam kedua. Jadi salam kedua mah sunnah. Jadi begitu salam pertama sudah selesai sholat langsung ngadep, jangan nunggu salam kedua, ngadep dulu bagi makmum masbuk. Tuh. Jadi bahasanya sudah bangke. Salam pertama udah selesai. Jangan nunggu salam kedua bagi masbuk. Nah sekarang tadi begitu salam pertama assalamualaikum tuhud merdeka udah selesai. Ya.
Jadi begitu salam pertama udah selesai kan sholat, udah merdeka nggak apa-apa mau kentut sebakul juga. Berarti sah ya? Sah ya. Tapi jangan kenapa saya bertanya seperti itu karena beda ulama ini tuh masih dalam pembahasan. Iya nggak apa-apa ya. Ya saya jawab begitu ya. Nanti bisa dibahas lagi. Saya juga ditambah referensi dari Gus Baha. Saya anggap Gus Baha itu 1-2 dengan UAS. Saya sama-sama cerdas lah. Dasarnya banyak. Nah jadi kata Gus Baha, begitu seorang masbuk imam itu assalamualaikum itu bahasanya udah sampai selesai. Jadi segera Anda bangun, jangan nunggu salam kedua. Berarti salam kedua kalau seandainya dilakukan berarti enggak sah ya? Enggak masalah ya salam. Ya enggak, yang tadi ketut. Iya. Salam pertama kan assalamualaikum. Ya, Terus begitu ngentut. kentut, iya, Udah jangan pakai salam kedua ya, jangan diniati ya. Gitu kan? Udah. Iya. Nah yang kedua, pertanyaan kedua, pasir mungkin ada yang kencing ya, tanah mungkin ada tembelek, belum lagi apa yang huruf-huruf kayunya juga kayu. Dari orang Islam bahwa ad-dinu yusrun, Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Antara mudah dan mempermudah beda ya. Antara tasyahul dan sahlan itu beda. Sahlan mudah dan tasyahul mempermudah. Ada dalam satu kaidah begini. Kum bidawahir walatakum bisaroir. Kum bidawahir walatakum bisaroir. Orang mulai nih baso. Orang mulai nih dodol. Jangan-jangan singketek mana aja. Iya bisa. Jangan-jangan apa? Jadi ini satu kaidah usul fikih. Kum bidawahir walatakum bisaroir. Kamu hukumi sesuatu yang kelihatan oleh mata kamu. Jangan cari-cari kamu yang tidak tahu. Jangan cari-cari kamu yang ngulik-ngulik. Jangan-jangan nanti kencingin. Saya tahu sendiri. Waktu saya kerja di kapal di Tanjung Priuk ya. Korma itu satu kapal kak. Satu palka pak. Palka itu ada kapal yang gede banget. Segede 2 kali rumah murninya. Itu korma tuh. Orang di dalam tuh kuli. Yang nyangkolin itu yang gagang. Terus pengen nguyuh. Nggak bisa naik ke atas nguyuh di situ. Kencing di korma. Itu kejadian seperti itu. Nah, bagi kita konsumen, apakah kencing apa korma yang kita makan itu yang termasuk yang dikencingin? Nggak usah cari-cari yang tidak tahu. Iya. Jadi jangan cari-cari yang tidak tahu. Kum bidawahir walatakum bisoroir. Hukumi sesuatu yang ternyata yang kalian tahu. Jangan cari-cari ngulik-ngulik yang kalian tidak tahu. Itu nanti memperumit sendiri. Bisa di restoran nggak makan-makan. Mikirin jangan-jangan nah, banyak jangan-jangan. Jadi yang saya tahu, hukum bidawahir walatakum bisaroir. Sing nyampaki bae. Iya. Hukumi sesuatu dengan sesuatu yang kamu lihat, jangan kamu cari-cari yang kamu tidak tahu. Itu yang kedua. Habis ya. Jadi saya ulas lagi tentang tadi jawaban tentang buang angin saat selesai salam pertama itu sholatnya sudah dianggap sah ya. Terus tentang najis, kita tidak perlu was-was dengan najis yang kita tidak tahu. Tapi jika kita melihat, menyaksikan memang ada najis ya, baru itulah yang harus kita bersihkan ya. Kalau yang tidak tahu ya udah nggak dianggap najis. Mungkin ada lagi tentang dinul Islam dan kaitannya dengan dinul Islam. Pertanyaan berikutnya. Bapak Harman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka progres ya bagi saya. Barangkali sholat saya itu kurang benar. Salah satunya dalam bacaan. Yang pertama aja pada waktu takbiratul ihram. Yang benar tuh Allahu Akbar apa Allahu Akbar? Ya. Dan sementara yang saya pernah lakukan adzan juga kadang-kala Allahu Akbar sering ada tajuk loh. Tapi nggak ada yang itu salah, nggak ada yang protes. Allah atau Allah, tapi melihat huruf atau hurufnya kan A ya. Dalam Latin A, dalam huruf Arab alif jabar A. Yang betul Allah atau Allah. Sudah. Ya itu memang ejaan ya, ejaan. Kadang-kadang ejaan itu beda daerah, beda lidah. Dialek. Ya beda nokta-nokta masing-masing daerah berbeda. Cuman itu udah bisa nasional bahkan internasional. Yang namanya alif lam jalalah kan. Allah kan lamnya lam jalalah namanya itu lam agung ya.
alif lam tahjid jabar al. Ya, tapi di situ kena tafhim bahasa tajwid. Au, bukan Allah. Lamun Kristen nggak ngerti tajwid. Lamun Kristen kan nggak ada belajar tajwid, jadi Allah. Lamun Kristen. Allah atau Allah. Islam karena ada tajwid, maka kenapa sih kok dalam lam ada Allah? Padahal kan tajwid tidak, karena di Islam ada tajwid pakai Allah, jadi Allah. Jadi bukan Allah. Jadi A dulu, jelaskan dulu A. A dengan W. Ya, jelaskan dulu A. Huruf A-nya itu Allah. Jadi Allah. Allahu Akbar. Bukan Allah ya. Allahu Akbar. Maaf tadi mau ajak. Sebetulnya kalau kita tidak ngaji tajwid, gak bisa ngomong Allah. Tapi karena di Islam ada tajwid. Namun kita hanya laten, tidak bisa mengatakan Allah. Seperti ada wa, Allah. karena kita sudah terbiasa di Allah ya. Begitu sering mendengar pakai koi mami Allah. Nah, saya ngebahas itu juga kalau azan tuh gimana? Allah atau Allah? Ganti tua. Orang disalahkan. Iya disalahkan mah. Dia mau beli emang terus ilmu gak bengi. Tapi anak sing nyebut wong Sunda apa? Allah. Kuma Allah we lah ingat. ya itu baik itu daerah Sunda. Agim ya, seorang ulama Agim. Allah. Agim. Jadi Hubungan Allah yang benar berdasarkan tajwid Ya. Allah ya. Allah. Ah, itu mah dialek masnya. Ya. Ya. Masih ada A. masih anu tapi panindo iki. Nah, pertanyaan mana nih? Ibu. Mau dikit, aku tanya dikit. Silakan barangkali ada. Kamera. Maju. Terus tentang ini aja sholat ya. Ada dikatakan patah atau perbaikilah sholatmu, saya akan merubah hidupmu. Betul. Mungkin sejauh mana orang ini atau kita bisa memperbaiki sholat dalam arti merubah hidup dalam ketakwaan atau gaya hidup atau tentang tata krama, akhlakul karimah. Ini sejauh mana? Soalnya ada yang sering sholat tapi kelakuannya beda itu. Mungkin jauh dari hal-hal ini. Tapi kadang saya sering sholat kelakuannya demikian. Nah, ini sejauh mana manifestasi dari perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan merubah hidupmu. Itu aja. Bagus kan pertanyaan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Saudara Tais yang selaku Ketua Ikatan Remaja Masjid Bantarwaru. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, yakni perbaikilah sholatmu, insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu. Niscaya. Niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, karena apa ya? Sholat kan intinya mencari ridho Allah. Insya Allah ketika Allah sudah ridho, sengsara pun nikmat. Betul nggak? Kalau Allah sudah ridho, sengsara pun nikmat. Ya, teman ya sengsara nikmat tuh. Kalau Allah sudah ridho, neraka pun adem. Iya. Betul nggak? Ya benar. Contoh Nabi Ibrahim ya. Ya iya. Artinya kita mungkin aduh ya antara sholat dengan mekaya. Intinya ibadah kan mencari ridho Allah. Allah sudah ridho mah guys, pokoknya mah di atas koran juga nikmat. Bahasanya seperti itu kalau kita mengudak-udak bahasa. Karena kita intinya ridho Allah. Ya sering kita dapat dalam satu kalimat-kalimat mutiara. Perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan merubah hidupmu. Di dalam surat ayat Quran ada kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kamu bisa merubah nasib di situ, merubah ibadahnya juga. Termasuk tadi progres. Insya Allah akan datang ridho Allah, insya Allah akan menjadikan semuanya menjadi indah dan gampang. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Ya. Baik, beberapa orang setelah bertanya masih ada kesempatan lagi. Dalam sesi yang pertama ini masih ada dibuka beberapa orang untuk bertanya lagi. Sering kita maning sih. Ya, Mang Basuni maning. Jadi assalamualaikum mau beli mau bilang salam mau ya. Serok konon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya lagi ya tentang sholat. Di sisi saya, di samping saya ada orang masbuk. Setelah imam salam, dia ikut kurang 1 rakaat. Apa itu membatalkan? Apa bisa diulang lagi? Ulang lagi sholatnya. Apa langsung saja ikut salam? Assalamualaikum, ikut.
Tapi yang di sana kamu kurang sekali, kurang 1 kali lagi. Jadi itu langsung saja Pak, kembali awal dari awal lagi. Langsung. Langsung. Nggak usah mengulangi lagi. Oh, Kan jadi diwarahi. Ini kurang 1 rakaat. Iya kan? Ini nggak akan beli apa-apa. Ah iya tak mandek man. Iya, aja iya tak ngomong. Nah, kun Bapak ko. iya tak ngomong, ya batal. Ya kan kaget. Beli ngomong iya. Yang sebelahku kamu kurang 1. Jadi enggak langsung. Iya. Jadi kita sih mendengar kita kah, uang beli batal, konon kah? Iya. Apa batal apa wis langsung bae beli kudu awit maning. Langsung be nambah kekurangan. Kami ngomong mah. Nah, aja ngomong. Aja sampai kejadian mengkenen ki, aja sampai kejadian mengkenen. Imamnya tuh apa habis disampo ya. Habis sampo barang tiba topongnya ku. Imam masih ragu-ragu ke pengambil topong pokat batal sholat jadi diserudut bae, diserudut. Ternyata beli nyampe. Jare Imam Sidi. Satik deh. Ajar sih mah, ayo sholat aja ngomong. Batal, ajar kita. Mendingan kita beli ngomong batal kabeh. Jadi itu akibat sholat beli nganggo ilmu. Ya, jadi ajar bari ngomong ya. Jadi lamunan salat kopeng lepuk endora. Endora, hari beli bisa. Jadi kali cek bae beli apa-apa. Hari masih jatah di dalam gerak ya. Endora ini cek bae pri Ya beli. Mau endora beli apa-apa, mau diambil beli apa-apa, Ah, di mata beli konon, apa iya. jelas. Di konon beli apa-apa. Itu udah apa-apa. Ya, beli apa-apa ke? Anu hadis ya. Nah, hari saya beri bae. Begini. Kanjeng Nabi yang sholat, Siti Aisyah di luar, mengutamakan istri yang di luar, ya Kanjeng Nabi buka lawang, balik maning, buka lawang. Jadi bergerak asal tidak gegabah, nggak masalah. Anak ula, apa kita endor kalau dicopot ula? Sujud. Cek, petak, wis, terusakan. Anak kompor nyala, nyaman kompor pateni, balik maning atret, asal bisa parkir. Jadi sholat tuh aja kayak benda mati. Jadi lamun anak motor palingan melayu di udah Udah tuh sholat mana? Jadi kita ku terpaku oleh ayunan mungkin mereka. Sami Allahu liman hamidah bata aja. Ya iya sengaja mah. Ampe. Sami Allahu liman hamidah. Pun lagi apa? Ambo kono-kono ya us menang. Iya. Aikin mah. Anak komporin mula-mula aja pakai. Duduk anggur-angguran kah? Jangan anggur-angguran bergerak tidak ada keperluan. Jangan anggur-angguran bergerak tidak ada keperluan. Hari kira-kira ambil potong itu pakai. Jangan di teman batal begitu. Ayo lamun adat sih beri bae. Hah? Adat teh Kak. Ada teh berbeda. Jadi pembawaannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salah. Saking menikmati kok. Kita benar ya kita Ayo duduk seputaran ayo. ngomong saja Bu. Ya. Demi Allah. Kan kita duluan nih ngomong nih wonge. Bener. Goyangnya beli kan kon. Kerja gitu enggak bayar. Saat ini masih ada. Wes aja ngomong. Terus mereka gonggo. Pribe, intinya pribe gonggo mau kamu sing ngomong Ya gawe lagu itu namanya lagu. Anggur-angguran. Jadi terus selangkah gatal ngapa? Jangan Bisa lah. Kukur. Jadi jare bagian wakaji ini sih bak gatal tak. Aja konon. Iya. Kan anak keperluan itu. Lamun mungkin beri bae. Anak lamuk ya. Ngeong. Celek kon ya. Aduh rara. Itu namanya ngukul kurang seru. Ya kasih mono bae kayak gua. Tuh. Batal beli. Tuh. Batal beli. Batal gegabah mah. Ya juga apa sewot ning lamuk. Nampak sepisan kan ya. Iya. Di batal ya. Tapi ada Getih. darah sini. Itu dimaafu darahnya namanya dimaafu ya. Padahal saja di purut be ya. Blak terus di purut. Jadi Harus di purut diambung. bahasa sebatas ada keperluan yang sangat mendesak bahwa bahaya bisa mematikan bisa bahaya besar itu boleh. Ya umpama nyawa terancam. Hari nyamuk makan beli terancam ya termasuknya itu. Belum lah. Ini judulnya nyawa terancam nih. Betul judulnya nyawa terancam. Hari pun mah jelas. Hari kumaha nafsu sewot kok anak nyamuk mah di Ya, tempat. Lamunan lagi sujud. Anak batu. Didodok ki bocah beri bae. Lamun diangkat Kanjeng Nabi sering dengan Hasan Husain sering. Hah? Ya pelan-pelan itu taruhakan. Kanjeng Nabi sering ditenjenin Hasan Husain yang putuna Sayyidina Ali anaknya. Jadi Sanusi ke putri Nabi.
Hah? Sanusi ku putune. Hari sholat gawe sewot ta? Hah? Gawe sewot ngatineku. Apa ku? Sholat. Beri sih ku sewot. Kejadian mengkenen. Yang sujud nih suruh sajana kelenteng. Kan getruk ya. Kelenteng. Iya ning sajadah. Malam ini mengkonon kita ku. Tas ya. Ukuran nanti sujud ke juga di kudu dekok lamun kelenteng ku. Kudu dekok itu. Ukuran nanti sujud ku. Ya mun dikom ge darah. Ya beli kalau melangkah sujud lamun langkah kelenteng ka kudu nanti kayak kuan. Lamun anak pasir kudu. Jadi kona anak bacaan saja nih Kang. Begitu sujud anak kelenteng atau anak apa waktu cilik kon ya ning sore sajadahku. Begitu dek jadah. Iya. Jadi sajadah ya. Jadi Hah? Ya, So. baik. Pertanyaan demi pertanyaan sudah terlontar dan terjawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi kita pentakon sebenarnya, Pak. Season yang kedua yang di luar Iya. tema belum. Belum. Ya. Untuk season yang pertama ini mungkin kita cukupkan atau masih ada lagi? Wes, lupa kurang kon. Boleh cuma ya. Wah, ini Ya. Baik. Season pertama kita tutup dan kita akan lanjutkan dengan season pertanyaan bebas. Di luar tema. Di luar tema boleh. Bagi bapak-bapak yang punya permasalahan tentang agama, jin Rumah tangga. atau rumah tangga dan yang berkaitan dengan keislaman ya, solusi secara keislamannya bagaimana gitu. Bisa kita bahas. Oh, di kayak ikut sing burung. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, bisa nggak apa namanya tuh korban arisan? Nah, 1 tahun udah itu korbannya itu udah apa namanya tuh korban lah udah 1 tahun celengan tuh, tapi belum lunas, tapi udah korban gitu. Tahun keduanya masih bayar gitu, hukumnya gimana masalah korban gitu? ya korban arisan. Yang jelas mah korban itu tidak ada sunahnya nyontoh arisan. Ya tidak ada korban dengan cara arisan dalam juklak tujuh pelaksananya. Jadi orang yang mampu berkorban pada saat itu dia berkorban, tidak mampu jangan. Enggak ada Kata paksaan. Rasul, man wajada sa'atan palam yudohi pala yakrobana musolana. Barang siapa pada saat itu tahun itu mampu berkorban dan dia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholatku. Artinya Gus, biar aku aja dari orang Islam yang mampu berkorban tidak berkorban pada saat itu. Jadi nggak ada korban dengan cara arisan, nggak ada. Yang menyebabkan itu utang Mampu ya ya. arisan mah berarti. Mampu berarti. Hanya ancamannya begitu. Man wajada sa'atan palam yudohi pala yakrobana musolana. Barang siapa yang menemukan pada saat itu hari Idul Adha ya, dan dia dalam keadaan kondisinya lagi bagus rezekinya dan dia tidak berkorban, pala yakrobana musola, maka jangan deketi tempat sholatku. Ibarat bahasa saja mah beli sholat gak apa ya cara mengkono. Cara mengkono. Iya, jadi pendidikan. Namun di sekolah korban patungan itu pendidikan. Namun di masyarakat korban arisan makanya ikut dulu nemu nih. Artinya bisa rawan bisa bayar bukan kebermati lah. Sing korban ulu. Berikut haji juga sama begitu lah. Haji juga Ya, sama lah. Ya. Haji begitu boleh Jadi nggak? hukumnya nggak ada. udah masuk hukumnya korban enggak itu? Yang mana ya? Yang saya kan nabung, Ya, ya kan? nabung. 1 tahun. Nah, belum cukupi tapi udah termasuk korban karena panitianya tuh. Ya Nah, korbannya kan kan masuk sebagai masih Iya. punya yang sebagai sapi lain punya orang lain kan. Iya, Ya itu dia korbannya masih korban patungan, korban dewek. ya iya makanya notanya Ya, tuh korbannya udah korban. sah belum itu korbannya? Sekian persen korbannya. Iya. Tidak ya, full tuh pribadi. Yang full pribadi ya di sini dewek Pak. Jadi tidak mengganggu hak orang. Dan memang tidak ada perintahnya begitu. Kayaknya secara Jadi kalau mampu korban tidak mampu nggak usah korban dulu ya. Ini korban perasaan dia Bang. Pak Yusuf, saya juga ikut ya arisan korban tuh. Tapi saya mau minta tuh saya mah terakhir saja. Ya, Bagusnya bagus. ya begitu. Kalau sudah lunas, Munang lagi dewek. khawatirnya
korban sudah, Iya. Bayar dulu berapa? bayarnya nggak Mati mampu manten. selanjutnya. Ada kekhawatiran lagi. Ingat Saya ya, mah minta yang Abang terakhir. Mukhtar masih hidup, Pak Mukhtar masih hidup waktu ada menghadiri haji oleh utang nimbang kah? Haji utang nimbang, Mam Mukhtar memang mau ya berfatwa lah pidato. Kini durung kewajiban haji oleh utang nimbang, konon durung kewajiban. Jadi kan setelah haji kan bayar terus. Yang namanya bank itu, apalagi kalau dikaitkan dengan riba bank, itu saya barusan ngobrol tadi dengan Pak Eman ya. Riba bank itu kata Ustadz ujian akhir semester, ujian Ustadz Abdul Somad, bahwa utang di bank itu lebih daripada menjinai ibu sendiri. Masya Allah, saya baru kaget sama pendapatnya Ustadz Abdul Somad. Utang di bank itu, riba itu lebih jahat daripada kita menjinai ibu sendiri. Masya Allah, ya kita dosanya begitu besar banget. Sementara bangsa Indonesia tidak ada yang tidak terkait dengan bank. Bank syariah. Ujung-ujungnya sama dengan syariah juga. Ya pokoknya mah bank syariah, asal bener kalau syariah. Jadi tadi kembali ke mode tadi. Kan Ustadz Abdul Somad bilang gitu, tapi ada anjuran kalau tidak mau begitu, ya larinya ke bank syariah. Ada anjuran begitu. Ya. Ada. Bener ya? Bener ada. Abdul Somadnya sendiri yang Oke, berikutnya. Ya, ada lagi permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan, kita cari solusinya. Kita lah. Ya, Bang Dede, Bapak Dede. Bro, saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang terhormat, pertanyaannya gampang saja. Pertanyaannya mudah-mudahan jawabannya juga gampang. Pertanyaan itu begini Pak, sholatnya wakal, sholatnya rajin, tapi rezekinya kuseret Pak. Sementara sing beli sholat rezekinya akeh. Sing beli sholatnya, beli sholat rezekinya akeh ku ya duduang Islam. Oh Pak, mungkin mah sholatnya wakal jelas wong Islam artinya ya bener sholatnya kon enggak. Tapi kalau rezekinya seret bisa bisa mengkon Pak. Wes. Sholat itu duduk macul. Iya. Sholat itu duduk kerja di pabrik. Sholat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah akan memberikan keridhaan. Tadi tahu ya, akan Allah memberikan keridhaan. Cuman ketika Allah belum menurunkan keridhaan, sabar. Kayak Nabi Ayub 18 tahun. Akhirnya pada akhirnya indah ketemunya dalam suatu sana. Indah pada waktunya. Ya gitu. Maaf, boleh ditambahin? Sabar. Tambahin Pak. Korelasinya dengan pertanyaannya Haji Tain bahwa perbaikilah sholatmu, Iya, tadi ya. niscaya akan merubah atau niscaya akan menjadi lebih baik kehidupanmu. Iya. Begitu ya Kang Ray tadi ya. Nah, Iya betul. Jadi memang kita berharap, dan dalam sholat juga ada doa. Di dalam sholat juga ada doa. Doanya di mana? Di antara dua sujud. Sok kita bareng doa di antara dua sujud. Robbing firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Di situ ada warzukni, ya Allah berikan kami rezeki, berikan hamba rezeki. Ya Allah wajburni tambahlah aku. Tambah itu bukan tambah apa ya? Menambah laku lampah yang jelek-jelek itu kira-kira Allah menjadikan bagus laku lampah kita. Ya itu di situ ada warzukni, berikan rezeki hamba ya Allah. Itu artinya tetap kita walaupun dalam sholat bukan makaya, tapi kita minta kepada Allah agar kita diberikan keluasan rezeki. Namun Allah itu yang punya kuasa saat ini. Anda itu belum dikasih saat ini, mungkin besok lusa gitu. Jadi sabar. Karena doa itu ada yang cash, ada yang ditangguhkan beberapa waktu, ada yang dijadikan tabungan akhirat jadi pahala. Jadi doa itu ada 3 macam. 1 cash, kedua kali tempo, ketiga dijadikan pahala di akhirat nanti. gimana ya? Sampai kita nak kesorot. Singkes mah tahlil Kak. Apa sih? Bayar kok bayar ada kaitannya dengan rezeki saya. Setiap makhluk hidup itu dikasih rezeki oleh Allah. Itu sudah pasti. Setiap makhluk hidup itu pasti dikasih rezeki oleh Allah ya. Ya. Tapi kenapa kita masih meminta aja? Apa enggak percaya bahwa Allah itu akan memberi rezeki? Begitu. Cukup.
minta itu doa, doa itu ibadah. Allah akan murka kalau kita nggak mau minta. Itu dianggap sombong kalau orang tidak mau minta. Jadi minta itu diberi kapan atau diberinya kontan itu anjuran. Doa mukhul ibadah, doa itu sumbernya ibadah. Kalau orang tidak mau berdoa, Allah sangat tidak senang. Jadi mau kita doa dikasihnya kapan, kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Doa yang mana akan Allah kabulkan kita tidak tahu. Maka kita sering berdoa. Doa dalam bidang apa aja, apa doa dalam kita dalam kehidupan sehari-hari mekaya ataupun bagaimana nyekolahkan anak segala macam atau karir dan segala macam ya, tetap doa itu harus dipanjatkan tiap saat. Contoh ada doa yang kira-kira lepas dari hutang, ada doa yang kira-kira kita jangan jadi pengecut jadi orang hidup, ada doa yang kira-kira agama Islam agar menjadikan agama yang betul-betul banyak pengikut dan segala macam, ada doa itu. Jadi doa itu harus senantiasa dipanjatkan walaupun kita sudah merasa katakan kehidupannya senang. Kan orang ada yang sudah merasa kehidupannya tidak kekurangan. Pak Haji, saya bilang seseorang yang saya anggap senior dan tidak ada kekurangan si ekonomi. Pak Haji masih berdoa aja ya, masih itu doakan ibadah. Pak Haji minta apa? Ya minta apa aja yang sesuka saya, kan begitu. Jadi walaupun sudah orang itu tidak kekurangan tetap berdoa. Karena doa itu ada ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu ada sumsumnya ibadah. Orang tidak berdoa Allah tidak senang. Jadi Allah mah maunya diminta, nggak kayak padahal kalau diminta jaluk besi lama. Iya. Iya kalau beli jaluk kita orang semua ikut sombong teman beli jaluk. Kita contoh niku. Hah? Beli kita mah. Beli ya. Ya maaf ya beli mah. Sekian, assalamualaikum. Mangga Det. Baik. Oleh moderator kan. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan juga tentang sabar dan sholat. Dalam Al-Quran itu dikatakan mintalah pada Allah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu perintah Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Nah, itu pertolongan dari doa atau pertolongan ketika kita menghadapi musuh, atau pertolongan supaya doa cepat terkabul. Itu titik beratnya yang mana itu Pak? Dengan sabar dan sholat itu. Biasanya kalau yang seperti itu ini apa sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat karena sesuatu yang berat itu memerlukan satu permintaan yang sungguh-sungguh. Allah masih pengen, bahasa Kiai Qasim Nur Sehat Jakarta ya, sering saya ikuti kuliah subuh. Allah masih pengen melihat merengeknya kita kepada Allah. Di saat tahajud kita terus merengek keluar air mata, itu udah bisa beri wasolat tadi. Biasanya suatu perjuangan yang sangat berat, sehingga secara akliyah perhitungan akal kita itu susah ditempuh. Ya apalagi kita menghadapi satu musuh yang berat, pekerjaan berat itu, Allah masih sangat pengen melihat melelehnya air mata kita. Jadi bentuk kesusahannya tuh sangat ya. Ya sangat ya. Kayak itu hubungannya kalau keimanan juga ya. Iya. Mungkin penyakit yang susah Nah, mulai sekarang corona itu bisa beri wasolah corona. Dijawaban aja. Terus itu cara mengaplikasikannya itu sabarnya yang bagaimana, terus cara sholatnya yang bagaimana yang mendekati seperti itu. Harus sabarkan bukan tidak berbuat sesuatu ya. Sabar itu tetap berikhtiar dan menahan diri. Tidak berarti sabar itu pasrah total. Wis apa jalan kono lah, ngegeleprak bae. Di mengkonon. Tetap berusaha dan berikhtiar.
Allah